Ustadz, bagaimana dengan istri yang belum mau pakai jilbab dengan suami? Maksudnya apa sih? Belum mau pakai jilbab dengan suami. Ya benar, saya setuju. Pakai jilbab itu sama ibunya, jangan sama suami dia jangan sama suaminya dia pakai jilbab. Kalau maksudnya apa sih? Atau kalau pakai jilbab di depan tetangga, ya ini kan dia belum mau pakai jilbab dengan suami. Maksudnya apa? Apakah suaminya pakai jilbab juga? Ini jelas, saya setuju. Nggak boleh suami pakai jilbab. Atau pakai jilbab dengan suami, maksudnya di depan suami gitu. Ini dengan loh, ini apa sih? Yang bertanya siapa nih? Coba. Yang bertanya menyerahkan diri siapa? Siapa yang bertanya? Syar'i. Kok ada suami di sini? Nggak cocok. Yang bilang syar'i siapa? Kuantum lebih tahu daripada anak-anak yang baca ya. Istri yang belum mau pakai jilbab dengan syar'i, bukan suami gitu maksud antum. Ya. Antum yang nulis ya? Ya nggak apa-apa. Jilbab dengan syar'i ya, memakai jilbab dengan syar'i. Ya. Kayaknya kata sambung dengannya kurang tepat, tapi ya itu urusan guru bahasa Indonesia antum lah. Gini loh hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita sebagai suami itu punya hak untuk memberikan perintah dan ultimatum, karena Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau istrinya. Dan kita akan ditanya. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah dayyuth atau kama qala. Tidak akan masuk surga dayyuth. Apa itu dayyuth? Dayyuth itu adalah seseorang yang tidak punya rasa cemburu ketika keluarganya bermaksiat. Suami yang gak punya rasa cemburu ketika tubuh istrinya dinikmati oleh laki-laki lain, ketika lekuk tubuh istrinya dipandang dan dinikmati oleh laki-laki lain. Ketika suami itu tenang-tenang saja, tidak ada perasaan cemburu, dayyuth kata Nabi, dan dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang yang dayyuth. Istri Anda memperlihatkan tubuhnya lalu dinikmati oleh tukang sayur, tukang kerupuk, tukang ketoprak, suami tetangga Anda, lalu Anda tenang-tenang saja. Bahkan mereka memuji kecantikan tubuh istri Anda biasa-biasa saja. Dayyuth kata Nabi SAW. Bukan kata saya ya, saya nggak punya hak untuk memvonis orang, tapi Nabi punya hak. Dan Nabi katakan la yadkhul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang atau suami yang tidak punya rasa cemburu. Biasa-biasa, tenang-tenang aja. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Maka sebisa mungkin kita meminta istri kita memakai jilbab yang syar'i, dan bicara dari hati ke hati. Bicara dan buka pola pikir istri kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagian ulama fikih mengatakan salah satu karakter suami yang islami atau suami yang benar sesuai dengan syariat, ia mampu meyakinkan istrinya dengan bahasa yang ia gunakan atau gaya komunikasinya. Karena suami itu pemimpin kata para ulama fikih, dan pemimpin harus memberikan sugesti kepada yang dipimpin, harus bisa memberikan semangat, harus memberikan kepercayaan diri, harus bisa mengarahkan. Jadi bicara baik-baik,
tunjukkan rasa sayang kita kepada dia, dan tunjukkan bahwa jilbab ini wajib, dan Allah yang menciptakan dia, yang memerintahkan dia berjilbab. Allah yang memberikan kecantikan kepada dia, yang memerintahkan dia berjilbab. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hal tersebut. Kalau istri, misalnya kalau ada seorang wanita ginjalnya sudah tidak berfungsi, lalu ada orang yang ingin mendermakan ginjalnya untuk dia secara gratis, Mbak nggak perlu bayar, saya akan kasih salah satu ginjal saya untuk Mbak, tapi saya hanya minta satu syarat, Mbak pakai jilbab. Kira-kira dia akan pakai jilbab apa tidak? Ginjal dia sudah habis nih, dia butuh ginjal baru. Lalu ada orang yang mau kasih, syaratnya nggak simpel aja. Begitu selesai operasi, Mbak recovery, Mbak pakai jilbab. Kira-kira wanita pakai jilbab apa tidak? Dia akan pakai jilbab. Kenapa? Dapat ginjal, dia akan pakai jilbab. Hadirin sekalian, Allah memberikan ginjal kepada kita, memberikan paru-paru kepada kita, memberikan jantung kepada kita, memberikan pembuluh darah kepada kita. Lalu kita tidak mau pakai jilbab. Hadirin, betapa banyak wanita sekarang rela memakai kostum yang aneh-aneh ketika dia bekerja di sebuah tempat. Ketika dia bekerja di restoran Jepang, dia akan pakai kimono. Kenapa? Karena perintah atasan. Mbak, kok mau sih pakai kimono? Ya bisa, pakai perintah bos dan saya digaji. Gaji Mbak berapa sih? Ya sebulan 4 juta. Untuk 4 juta seorang wanita rela memakai pakaian adat negara lain. Bahkan untuk coba tanya SPG yang ada di pameran mobil dan seterusnya, kenapa mereka mau pakai pakaian seperti itu? Karena satu hari 1 juta misalnya, 10 hari dapat 10 juta. Ada yang satu pameran itu 15 juta, ada yang satu pameran itu 20 juta. Untuk 20 juta dia rela pakai kostum apa saja. Hadirin, kalau ginjal kita bermasalah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli ginjal second di pasar gelap? Berapa? Siapa pengalaman? Siapa broker ginjal sini? Berapa ginjal di pasar gelap? 1M sampai 2M. 1M itu second. Nggak jelas siapa yang punya. Mungkin ada korban pembunuhan di tengah sawah, lalu dibelek, diambil ginjalnya, lalu dijual di pasar bebas. Ada orang yang bunuh diri, diambil. Second. Allah kasih ori untuk kita, lalu kita tidak mau pakai jilbab. Mana pola pikir sehat kita? Kenapa demi 5 juta kita rela pakai pakaian yang entah berantah, tapi Allah yang memberikan kita semuanya hanya minta kita pakai jilbab, dan itu untuk kebaikan kita. Untuk hukum ekonomi apa sih? Hadirin, kenapa minyak dikatakan emas hitam? Kenapa harga minyak mahal? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Semakin sulit didapat, maka nilai semakin tinggi. Ketika tubuh istri kita mudah didapat, mudah dilihat, maka nilainya segimana? Rendah. Itu nggak bisa dibantah. Coba tanya seluruh pakar ekonomi deh, nggak usah pakar agama, pakar ekonomi. Benar nggak teori demikian? Benar. Itulah menyebabkan emas lebih mahal daripada aqua, karena emas lebih susah didapat daripada aqua. Kalau lekuk tubuh kita, kalau pinggang istri kita, rambut istri kita, tubuh istri kita sangat mudah didapatkan, sangat mudah untuk ditonton, maka bicara sendiri nilainya. Makanya saya heran, terkadang yang jadi masalah, banyak wanita tidak mengerti betapa bernilainya dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka obral murah. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Wallahu taala a'lam bishawab.